Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimah dimanapun berada, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Mari kita ngaji, melanjutkan zakat dan sedekah. Kita akan mengulangi kembali materi tentang sedekah yang pasti diterima adalah sedekah yang tidak gaduh, sedekah yang sembunyi-sembunyi. Ya, judul kita pagi hari ini adalah sedekah yang tepat sasaran dan tidak gaduh. Ini adalah sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebagai latar belakang, haruskah kita ketika bersedekah ini diketahui oleh orang banyak, harus kita foto, kita unggah, kita viralkan di media sosial kita, kita siarkan kepada khalayak? Iya, benar. Inilah permasalahan semenjak zaman dahulu kala terkait dengan amal soleh kita dan terkait dengan sedekah kita. Satu sisi bisa dimaknai baik apabila kita bisa menjaga hati kita dari rasa pamer dan ingin disebut sebagai seorang dermawan. Baik, kalau ini kemudian menjadi inspirasi bagi orang banyak untuk bersedekah. Sebaliknya, sangat tidak baik, kalau bahkan bisa menyebabkan kita dilarang masuk surga apabila ada niatan terbersit dalam hati kita agar orang melihat, agar kita disebut sebagai dermawan. Ya. Nah, ini fakta ini juga ada di tengah-tengah kita. Biasanya cuek-cuek saja ketika ada saudaranya, keluarganya yang mungkin sedang berlilit hutang, sedang banyak kebutuhan, sedang fakir, sedang miskin. Ketika menjelang masa pencalonan, misalkan nyalek atau nyalon bupati dan sebagainya, kemudian setiap ada kegiatan masyarakat dia aktif dan nyumbang, misalkan. Nah, ini apakah ini menginspirasi atau sebaliknya dia ingin dikenal sebagai orang dermawan supaya dapat suara, perolehan suara yang dimaksud gitu. Ya, saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, sedekah diam-diam dan sedekah yang tepat sasaran ini adalah sedekah yang teristimewa. Bagaimana caranya? Ditujukan kepada siapa sedekah kita yang diam-diam dan tetap tepat sasaran ini? Ya, caranya adalah tentu saja kita melihat, menimbang, meneliti kira-kira siapa fakir miskin di sekitar kita. Kita utamakan dari keluarga kita yang menjadi tanggungan kita. Nah, dengan demikian sedekah kita akan sesuai kebutuhan dan tepat sasaran. Dimulai dari siapa yang menjadi tanggungan kita. Ya, ada yang butuh di antara saudara kita mungkin, yakni butuh pekerjaan. Sebagai kepala keluarga, kita bantu dia mendapatkan pekerjaan. Ini sedekah yang tepat sasaran, insyaallah. Ada saudara kita yang sedang sekolah, sedang kuliah, butuh UKT, butuh SPP. Dan kita hadir membantunya. Kita beri, kita santuni. Ada yang butuh keterampilan, modal untuk berwirausaha, untuk memasarkan barang dagangannya, kita pun membantu. Nah, sedekah-sedekah ini sebagai sedekah solutif yang tepat sasaran kepada siapa yang kita ada di sekitar kita, fakir miskin, orang butuhkan di sekeliling kita. Inilah di antara fungsi persaudaraan, di antara fungsi silatul arham, menyambung tali persaudaraan. Baik, mari kita simak hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsani Zuhair ibnu Harb, Muhammad ibnu Musanna jami'an an Yahya al-Qattan qala Zuhair hadatsana Yahya ibnu Sa'id an Ubaid
Ubaidillah akhbarani Hubaib ibnu Abdurrahman an Hafs ibnu Asim an Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudillullahu yauman ya la zilla illa zilluhu ya. Yang kita ambil di antaranya wa rajulun saddaqa bi sadaqatin fa ahfaha hatta la ta'lam yaminhu ma tunfiqu shimaluhu. Ya, telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, Muhammad bin Musanna, semuanya dari Yahya Al-Qattan. Zuhair berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ubaidillah, telah mengabarkan kepadaku Hubaib bin Abdurrahman dari Hafs bin Asim dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, ada 7 golongan yang nanti akan dinaungi oleh naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah rajulun tasaddaqa, adalah seorang yang bersedekah fa'ahfaha, kemudian dia menyembunyikan sedekahnya itu, sedekah sembunyi-sembunyi, diam-diam, la ta'lama, tidak mengetahui yaminuhu, tangan kanannya, ma tanfaqu shimaluhu, apa yang disedekahkan oleh tangan kirinya. Ya, saudaraku, apa yang bisa kita ambil hikmah petik dari hadis ini? Benar, bagaimana dalam latar belakang di atas, ada kalanya sedekah kita ini menginspirasi ketika dilihat oleh orang banyak. Tapi ada kalanya hati kita punya niatan untuk dilihat orang banyak dan dikatakan sebagai dermawan guna untuk meraih suara atau dukungan oleh para pihak atau masyarakat banyak. Ya, maka solusinya supaya kita bisa menjaga hati ini adalah fa'ahfah, dianjurkan untuk menyembunyikan sedekah itu. Nah, apa yang boleh kita siar-siarkan zakat? Nah, zakat ini ibaratnya sholat fardu, kita hendaknya berjamaah di masjid, bisa dilihat oleh orang banyak, jelas standarnya, jelas imamnya, makmumnya, seperti itu. Nah, zakat dan sedekah perbedaannya. Kalau sedekah ini sunnahnya, afdoliyahnya adalah sembunyi-sembunyi, sementara zakat ini sunnahnya, afdoliyahnya adalah terang-terangan, tercatat, disiarkan, diumumkan secara berkala, secara periodik bahwasanya si fulan ini telah mengeluarkan zakat pertaniannya sekian, bahwasanya si fulanah telah mengeluarkan zakat perhiasan atau harta simpanannya sekian. Ini sangat penting dan baik untuk diumumkan. Tapi sedekah fa'ahfah, adalah kita menyembunyikan tepat sasaran. Nah, sedekah diam-diam ini tepat sasaran memiliki inti keutamaan. Di antara keutamaannya adalah menjadi amalan yang makbulan, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pelakunya terhadap sedekah khafi tadi yudillullahu yauman la dilla illa dilluh, akan dinaungi oleh Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Zainuddin Al-Mailaburi dalam Fathul Mu'in, Al-Malibari dalam Fathul Mu'in menganjurkan agar bersedekah setiap saat walaupun sedikit secara ikhlas. Nah, sedikit secara ikhlas ini melatih supaya kita terbiasa bersedekah. Orang yang ingin berbuat baik seharusnya tidak melewatkan kesempatan bersedekah setiap hari semampunya. Meskipun sedikit sedekah diam-diam lebih baik daripada memperlihatkannya. Menurut Zainuddin Al-Malibari dalam Fathul Mu'in. Sedekah diam-diam dipastikan lebih dekat dengan rasa ikhlas, menjadi ciri dari amal kebaikan. Abu Turab rahimahullah mengatakan, apabila seorang hamba bersikap julus, jujur dalam amalannya, niscaya dia akan merasakan kelezatan amal itu sebelum melakukannya. Meskipun amal itu hanya dia yang tahu terkait dengan sedekahnya. Ya, saudaraku muslimin dan muslimah di mana berada, inilah tips dan triks kita agar dapat naungan Allah, agar sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni fa'ahfa, sedekah al-khafi, sedekah yang sembunyi-sembunyi, yang tepat sasaran, dimulai dari keluarga kita, dimulai dari rasa ikhlas yang ada di dalam hati kita, sehingga hasilnya pun kita akan mendapatkan pahala yang agung, yang luar biasa, yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Semoga senantiasa Allah memberikan hidayah kepada kita, keluarga kita,
anak turunan kita muslimin semuanya untuk dapat bersedekah dengan sembunyi-sembunyi dan tepat sasaran. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.